Halo, salam jumpa dengan saya Tono Rahmat ya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memperkenalkan tentang notasi musik ya. Apa itu notasi musik? Notasi kalau dalam akar katanya ya disebut sebagai nota atau note ya, note catatan ya. Nota atau note itu adalah catatan. Musik adalah sesuatu yang kita dengar seperti ini. Ya, ini adalah musik. Ya, ini saya ngarang saja ya. Tetapi sebetulnya musik kan tidak sependek ini ya. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana musik ini atau karya ini ditulis. Ya. Nah, kita akan perhatikan tulisannya ya atau notasi musiknya. Baik, notasi musik ini sangat dibutuhkan untuk dokumentasi karya-karya musik. Ya, sangat diperlukan untuk dokumentasi karya-karya musik. Kenapa diperlukan? Karena tidak semua kita, baik dia seorang pencipta musik atau tidak, itu hafal ya dengan karya yang dia ciptakan. Maka dibutuhkan adanya notasi musik. Ya, saat ini memang berkembang untuk bisa didokumentasikan tidak hanya dengan notasi musik, tapi bisa dengan rekaman audio ya atau rekaman video ya. Tapi notasi musik masih diperlukan karena jauh lebih praktis dan lebih fleksibel ya. Bisa disimpan ya, bisa juga digandakan ya. Ya memang rekaman juga bisa demikian. Ya, namun demikian notasi musik masih diperlukan hingga saat ini. Nah, gambar tadi menunjukkan satu simbol-simbol atau tanda-tanda yang bagi masyarakat awam mungkin asing atau pernah tapi tidak tahu. Pernah melihat tapi tidak tahu. Nah, pada video kali ini saya akan mulai menjelaskan tentang notasi musik. Saya mulai dengan tanda atau gambar atau simbol yang paling awam, ya, yang paling awal dikenal atau perlu dipahami, yakni paranada. Pada masa lalu orang mengenal juga namanya sangkarnada atau balok not. Ya. Paranada baru dikenal pada belakangan ini. Ya, buku-buku pelajaran juga sudah mulai menggunakan istilah paranada daripada sangkarnada ataupun balok not. Paranada adalah gambar atau tanda atau simbol yang terdiri dari 5 garis horizontal. Perhatikan gambar berikut. Itu adalah paranada. Cara mengidentifikasi paranada adalah
kita perlu mengenal bahwa garis paling bawah adalah garis pertama. Ya. Kemudian di atasnya adalah garis kedua. Di atasnya lagi adalah garis ketiga. Kemudian ada garis keempat di atasnya, dan yang paling atas adalah garis kelima. Nah, selain garis, kita juga mengenal adanya spasi. Spasi terletak di antara dua garis pada paranada tersebut. Spasi, cara mengidentifikasinya adalah paling bawah adalah spasi pertama yang terletak di antara garis pertama dengan garis kedua. Kemudian spasi kedua terletak di antara garis kedua dengan garis ketiga. Selanjutnya spasi ketiga terletak di antara garis ketiga dengan garis keempat. Dan yang terakhir spasi keempat terletak di antara garis keempat dengan garis kelima. Itu adalah spasi, ya. Dan spasi serta garis ini adalah paranada. Ya. Nah, kalau kita ingin belajar, ya, belajar tentang paranada, kita kadang-kadang perlu cara, ya, cara mengenal paranada. Saya akan menggunakan satu cara lain untuk mengenal paranada yang biasa tertulis, itu dengan menggunakan jari tangan. Ini contoh ya, ada jari tangan kanan saya. Nah, jari-jari ini seolah-olah kalau kita miringkan begini, ini menggambarkan seolah-olah adalah paranada. Ya. Garis itu adalah jari paling bawah, yaitu kelingking saya. Ini garis pertama. Garis kedua adalah jari manis. Garis ketiga adalah jari tengah. Garis keempat adalah telunjuk. Dan garis kelima adalah jempol. Sementara spasinya adalah spasi 1 di antara kelingking dengan jari manis. Ya, ini adalah spasi. Kemudian antara jari manis dengan jari tengah, ini adalah spasi kedua. Ya, ini spasi pertama, ini spasi kedua. Spasi ketiga, jari tengah antara jari tengah dengan telunjuk. Ini adalah spasi ketiga. Kemudian yang terakhir, spasi keempat, itu adalah spasi di antara jari telunjuk dan jari jempol. Jadi kalau saya menunjuk ini, nah, itu berarti spasi 2. Ini berarti spasi 4. Ini berarti jari 3. Garis 3 ya. Ini berarti garis pertama, ini berarti garis keempat, ini berarti garis kedua, ini berarti spasi pertama, ini berarti spasi keempat, ini berarti spasi kedua. Demikianlah untuk melatih paranada atau spasi dan garis di dalam paranada sambil kita berlatih menghafalkan bahwa paranada itu memiliki garis-garis dan spasi-spasi dan mengidentifikasikannya dengan latihan seperti tadi. Ya. Nah, untuk lebih fasih kita menentukan atau memahami mana spasi 1, mana garis 2, mana spasi 3 dan sebagainya, kita bisa latihan seperti ini. Saya akan memberikan menunjukkan tentang garis dan spasi. Nanti saudara-saudara mencoba menetapkan ya. Perhatikan. Kalau ini. Oke. Kemudian ini.
Baik. Kemudian ini. Oke. Ini. Oke. Bisa dipercepat ya, latih ini, dan ini. Semakin cepat semakin baik ya, sehingga kita nantinya bisa luar kepala. Baik, sementara kita akan akhiri dulu video ini untuk kita coba berlatih ya, sambil berlatih, sambil kemudian kalau seandainya kita masih belum fasih dalam melatih atau memahami para nada, di mana ada garis ketiga, di mana ada garis keempat, di mana ada spasi kedua, di mana ada garis keempat, kita bisa sambil berlatih dengan jari dan juga mendengarkan atau menyaksikan video ini. Demikian, kita ketemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih.